Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan giat yaitu dengan kegiatan Kampung Tersenyum dengan tema sedekah minyak goreng ya katanya ya jelantah ya. Ya alhamdulillah dari tim kelurahan Tebet Barat dengan Ibu PKK-nya telah hadir dan untuk acara ini supaya terselenggara dengan baik saya serahkan kepada dari tim dari Pak Gifari Dimas selaku dari rumah kutub Pak ya biar bisa dilaksanakan apa ya mekanisme selanjutnya untuk penjelasan mengenai teknisnya untuk sedekah minyak jelantah ini ya Pak ya mungkin itu saja untuk sementara bagi saya demikian dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke saya Pak atau gimana Pak? Iya Pak, iya Pak. Oke siap, terima kasih Pak Atahyu, Masya Allah. Bismillah saya buka ya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Tahyu ya selaku Kesra Kelurahan Tebet Barat. Masya Allah sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Masya Allah Bu ya. Semoga semua staf pegawai ataupun termasuk lurahnya Pak ya yang ada di Kelurahan Tebet Barat selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Ibu PKK Kelurahan Tebet Barat, Masya Allah tadi sempat izin beliau melalui Ibu Nurbaiti katanya ada acara bersama Wali Kota Jakarta Selatan gitu, Masya Allah. Yang terhormat juga kepada ibu-ibu PKK Bu ya, yang ada dari kelurahan dari RW Bu, yang masih Masya Allah. Semoga saya doakan ibu-ibu semua sehat walafiat Ibu. Amin, rezekinya lancar Bu ya, gitu. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Bu ya, kita masih diberikan nikmat Bu. Salah satu nikmat yang paling mahal Bu menurut saya. Itu nikmat apa? Nikmat kesehatan, Bu ya, nikmat kesehatan. Kenapa? Karena walaupun sekarang vaksin sudah ketemu Bu ya, di zaman pandemi saat ini kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mahal Bu. Karena kalau udah sakit kesana kesini nggak bisa, makan ini itu nggak bisa Bu ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga insyaallah kita yang setia yang zaman ya Ibu, Bapak. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebelum saya masuk nih, gitu kan, saya mohon izin memperkenalkan diri. Mungkin ini pertama kali Bu ya kita ketemu Bu ya, atau ada beberapa di sini sudah seperti saya sudah pernah melihat gitu. Cuman ya nggak apa-apa biar lebih dekat seperti itu Bu. Mohon izin Bu, nama saya Gifari Dimas Bu. Udah mulai belum? Saya kagak kedengaran. Sudah dimulai Bu. Ibu Siti Hindun Waka. Udah dimulai Ibu. Oh iya Bu, suara saya jelas tidak Bu ya? Jelas Bu ya? Insya Allah. Oke, jadi mohon izin Bu ya, saya lanjutkan Bu ya. Nama saya Gifari Dimas, saya dari Rumah Sosial Kutub Bu. Saya di Rumah Sosial Kutub sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah, khususnya di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Bu. Nah salah satunya di Jakarta Selatan itu yaitu Kelurahan Tebet Barat ini gitu. Nah pada hari ini kita mau ngapain sih Mas Dimas? Pada hari ini kita insya Allah saya mau sharing Bu mengenai optimasi kampung tersenyum Bu gitu. Sebentar Bu ya, saya izin share screen Bu ya. Ada PPT yang mau saya tampilkan biar enak Bu gitu. Kalau cuma ngomong doang kan kadang nggak kurang jelas Bu ya, seperti itu. Ibu-ibu bagaimana? Apakah sudah terlihat layarnya? Ada tulisan, ada Pak Isnawaji sama Bu Sari ya, Bu Sari Jatni. Masya Allah. Oke, jadi hari ini Bu, insya Allah Bu, saya akan memaparkan materi tentang optimasi program Kampung Tersenyum Bu, atau yang tadi Pak Tahir bilang sebagai kasih kesra sedekah minyak jelantah Bu ya, itu. Nanti di sini saya akan menjelaskan ke depannya kita mau ngapain Bu. Nah, tapi sebelum masuk saya izin memperkenalkan Bu. Jadi ibu-ibu mungkin ibu-ibu sudah pada kenal Bu, atau sudah pernah mendengar lah istilahnya. Kalau program Kampung Tersenyum atau sedekah minyak jelantah itu bukan program yang baru Bu ya. Itu hampir 2 tahun Bu.
kita alhamdulillah sudah mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 20 tahun 2020 di bulan Februari kemarin, Februari tahun 2020. Jadi ini salah satu program pemerintah di bagian lingkungan, Bu, sebenarnya. Itu sedekah minyak jelantah. Nah, setelah hampir 2 tahun berjalan, ternyata kita melihat nih Ibu-ibu, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu dioptimalkan seperti itu. Nah, makanya di sini alhamdulillah kita bulan Maret kemarin kita rapat bareng Bu bersama Wali Kota Jakarta Selatan Pak Isnawa Aji. Yang ini Bu ya, fotonya udah pada tahu semua Bu ya. Beliau sebagai PLT Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, di hasil rapat itu beliau dan juga istrinya Bu Sari Jiatwi Isnawa Aji menyarankan mengapa kedepannya tidak mengajak PKK nih Mas gitu. Sebelumnya kan program Kampung Tersenyum itu kalau dipegangnya 2 Bu. Kalau nggak Kasih Ekbangnya, lurahnya Bu ya. Kasih Ekbang atau lurah, atau kadang dipegang Kasih Ekbang semua, kalau nggak dipegang lurahnya semua. Nah, Ibu Sari yang ini, Bu ya, menyarankan bagaimana kalau mengajak PKK-nya juga untuk pendekatan ke warga, untuk ngajakin warga sedekah minyak jelantah. Nah, maka dari itu Bu, kita di awal April, Bu ya, di akhir Maret, awal April, kita bekerja sama dengan PKK Kota Jakarta Selatan, Bu, untuk program sedekah minyak jelantah ini. Nah, itulah kenapa, Bu, pada saat ini kita mengadakan Zoom meeting lagi, Bu ya, khusus di Kalimantan Tebet Barat. Mungkin Ibu pernah berpikir kan, Mas, ini kan kita sudah pernah Zoom meeting gitu. Nah, tapi sebelumnya kali ini ada yang beda Bu yang mau saya paparkan seperti itu. Ya. Nah Bu, jadi hari ini topik pembahasan cuma 3 Bu, nggak banyak. Saya cuma menyediakan 12 slide. Ya kurang lebih sekitar ya 15 menit Bu ya. Habis itu kita tanya jawab, habis itu selesai Bu. Jadi insya Allah sebelum asar itu udah selesai Bu. Jam 3 insya Allah udah selesai. Itu udah lama banget jam 3 tuh Bu ya. Nah, hari ini insya Allah saya akan membahas 3 hal Bu. Pertama izin Bu, nanti saya akan menjelaskan tentang Rumah Sekutu dan Tersenyum. Kedua nanti kondisi saat ini Bu. Kenapa? Karena kan ini programnya bukan program baru Bu ya. Hampir 2 tahun nanti saya sedikit sharing mengenai kondisi saat ini. Nah yang ketiga nanti 3 bulan ke depan kita mau ngapain seperti itu. Nah ya Bu ya. Nah Ibu-Ibu biasanya Bu gitu kan ya, karena ini via Zoom aja Bu ya. Biasanya saya kalau harusnya tuh saya kunjungan ke kecamatan atau kelurahan Bu. Jadi kelurahan Tebet Barat saya datengin juga Bu, harus ke kantor kelurahan. Biasanya Bu, kalau saya ke kantor kelurahan itu pasti saya tanya dulu Bu di awal. Apa kabar PKK gitu ya, biar semangat Bu gitu. Biar semangat, biar cair suaranya kan. Cuman kalau karena ini via Zoom, jadi saya tiadakan aja Bu ya. Seperti itu. Cuman ya ibu-ibu tetap harus semangat Bu gitu. Ya. Kita langsung masuk aja Bu ya ke yang pertama tentang resik dan tersenyum gitu. Nah, Ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar Rumah Sosial Kutub belum, Bu? Atau ini baru pertama kali, Bu? Mungkin di sini Ibu-ibu sudah pada mendengar, Bu ya. Setidaknya kutub-kutubnya udahlah gitu. Mas, rumah kutub ya gitu. Terus bakal nanya lagi, kutubnya kutub mana, Mas? Kutub utara apa kutub selatan seperti itu kan? Nah, di sini saya izin memperkenalkan lembaga kami, Bu. Kami dulu awalnya komunitas, Ibu-ibu. Namanya Kutub. Kutub itu singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Kita dulu yang ngingetin orang-orang tahajud Bu gitu. Jadi kita buat grup, kita ngingetin orang tahajud, ayo nanti jam 3 kita telepon, kita bangun orang tahajud. Nah, cuman di tahun 2018 kita mikir nih Bu, bagaimana kita biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, yang lebih mempunyai nilai manfaat yang lebih besar lagi. Makanya kita membuat yayasan namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub Bu. Gitu ya, Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, ibu-ibu di sini kalau mungkin ada yang bertanya kan ya, Mas Dimas, ini Rumah Sosial Kutub ini beneran nggak sih yayasannya? Apa yayasan yang gimana gitu kan? Nah, alhamdulillah kita udah legal Bu, udah resmi lembaganya gitu. Salah satunya kita sudah mendapatkan surat surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Kita juga bagian dari Forum Zakat gitu Pak ya, Forum Zakat. Nah, kita tuh jadi yayasan jadi kurang lebih seperti ACT, Rumah Zakat dan lain sebagainya Bu, seperti itu. Nah, salah satu program kita di lembaga Rumah Sosial Kutub ini ada namanya program Tersenyum, Bu. Nah, ini Bu yang ada daunnya lagi senyum ini, Bu ya. Tersenyum. Tersenyum juga singkatan Ibu-ibu. Gitu. Apa singkatannya Ibu, Pak? Tersenyum itu singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Seperti itu, Bu ya. Oke, ayo diulangin dalam hati, Bu ya. Ulangin sendiri ya. Tersenyum itu kepanjangannya apa? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka, Bu ya. Jadi nanti kalau ditanya tersenyum harus tahu, Bu ya. Seperti itu. Nah, di tersenyum ini kita punya ibaratnya 3 komponen lah, Bu. Atau kalau bahasanya latar belakang. Cuman biar lebih sederhana 3 komponen atau 3 hal, Bu ya. Yang pertama apa? Kita punya Go Health, Bu. Go Health itu hidup sehat. Kenapa mesti hidup sehat? Karena minyak jelantah nih, Bu, jujur.
Ya, jawab ke diri sendiri coba Bu. Ibu-ibu, kalau masak minyak jelantahnya berapa kali dipakai Bu? Ya mungkin sekali 2 kali Bu ya, gitu. Atau kadang ada yang 3 kali 4 kali, bahkan kalau 5 kali sampai 10 kali itu sebenarnya udah gak sehat Bu. Kalau sudah sampai 5 sampai 10 kali. Gitu. Kenapa? Karena minyak jelantah itu punya senyawa karsinogenik ibu-ibu, di mana nanti senyawa ini Bu bisa memicu penyakit kanker. Makanya jangan digunakan terus-menerus Bu ya, seperti itu. Nah yang kedua, kita mengajak masyarakat untuk hidup go green atau hidup ramah lingkungan. Nah ini Bu, coba tak jawab ke diri sendiri lagi. Ibu-ibu kalau misalnya pakai minyak jelantah, habis itu diapain minyaknya Bu? Mungkin ibu-ibu yang ada di sini sudah pinter-pinter Bu ya, sudah keren-keren. Minyak jelantahnya dikumpulin gitu. Tapi banyak Bu ibu-ibu yang tidak tahu atau ibu-ibu yang di luar sana itu kalau minyak jelantah Bu dibuang. Dibuang kemana? Ke selokan, ke got, ke tanah dan lain sebagainya. Padahal minyak jelantah itu kalau dibuang Bu itu bisa menyebabkan mampet Bu, banjir. Kenapa? Karena minyak jelantah kalau ketemu sabun itu jadi ngegumpal loh. Jadi kayak lemak-lemak gitu Bu. Nah itu yang bisa menyebabkan mampet. Kasihan nanti Bu ketika lagi musim hujan gitu Bu ya. Nah ini Bu yang berbeda Bu. Kita mau mengajak ibu-ibu semua untuk hidup berkah, Bu. Coba, Bu, saya mau tanya lagi. Ibu-ibu, kalau sedekah biasa menggunakan apa, Bu? Kalau sedekah biasa menggunakan apa? Rata-rata dari kita kebanyakan pasti menjawab tentang uang. Ya nggak, Bu? Sedekah menggunakan uang, Bu ya? Seperti itu. Nah, di sini kita mengajak masyarakat nih, Bu, khususnya ibu-ibu di sini untuk sedekah menggunakan limbah, Bu. Yaitu limbah minyak jelantah, seperti itu, Bu. Nah, Mas Dimas, oke, kita udah tahu lembaganya, kita udah tahu programnya, gitu. Programnya namanya Tersenyum. Terus kondisi saat ini seperti apa, Mas Dimas? Katanya tadi ini udah hampir 2 tahun programnya berjalan. Nah, ini Bu, di sini izin saya menyampaikan kondisi saat ini, Bu. Nah, ini Bu ya, kelihatan. Ini saya bacakan dan juga ada di PPT, Bu. Oh ya, Bu, tenang aja, Bu. Untuk PPT-nya nanti saya bagi, Bu. Saya akan kirimkan. Jadi kalau ibu-ibu ketinggalan, ibu-ibu bisa baca lagi ya. Bersama dengan rekaman ini juga, rekaman sosialisasi ini, itu akan saya bagikan nanti videonya. Jadi bisa ditonton ulang, Bu ya, seperti itu. Ya, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Di Jakarta Selatan aja, Bu. Jakarta Selatan. Per bulan, Bu ya. Itu bisa terkumpul 14.000 liter limbah minyak jelantah, Bu. Per bulan 14.000 liter limbah minyak jelantah. Bayangin, Bu, banyak banget, Bu. Itu kalau dikumpulin, Bu, ibu-ibu bisa buat apa, Bu? Kolam lele, Bu. Karena banyak, Bu, 14.000 liter itu, Bu. Ya. Nah, dari 14.000 liter ini, Bu, dana sedekah per bulan terkumpul tuh ada 500 juta, Bu. Bayangin, per bulan sedekah 500 juta, Bu. Kapan lagi coba, Bu? Ibu-ibu di sini, Bu. Kita sedekah 5.000, 10.000 aja, mikirnya 7 keliling, Bu ya. Ada uang 50.000, kalau mau disedekahkan, sedekah nggak ya? Sedekah nggak ya? Gitu. Ujung-ujungnya malah nggak jadi sedekah. Ujungnya malah kembali teh pucuk, cilok, beras, telur, gula, Bu ya, dan lain sebagainya. Tapi kali ini, Bu, dengan program ini, itu kita sama-sama ngajak masyarakat untuk bersedekah, Bu. 500 juta per bulan setidaknya. Seperti itu. Nah, ini kondisi saat ini, Bu. Di Jakarta Selatan itu ada 65 kelurahan. 65 kelurahan, Bu. Di mana kita membagi ini menjadi 3, Bu. Dari 65 kelurahan itu ada kelurahan yang sudah optimal, Bu. Atau yang mengumpulkan limbah minyak jelantah 30 jerigen per bulannya. Itu ada 10 kelurahan, Bu. Ada 10 kelurahan. Ini jerigennya jerigen yang 18 liter, Bu ya. Yang 18 liter, ada 10 kelurahan. Nah, ada juga yang belum optimal, ibu-ibu. Yang belum optimal itu apa? Antara 1 sampai 30 jerigen per bulan, Bu. Itu ada 37 kelurahan. Nah, yang tidak optimal, Bu, atau masih mengumpulkan 0 jerigen per bulan itu ada 18 kelurahan. Walaupun sosialisasi ke tiket kelurahan itu sudah selesai, Bu. Jadi tahun lalu setelah ada surat instruksi wali kota, kita sudah mensosialisasikan ini ke semua kelurahan, Bu, di Jakarta Selatan. Tapi memang belum optimal, makanya dari itu kita mau optimalkan ini, gitu, Bu ya. Seperti itu. Nah, Mas Dimas, kenapa ini bisa terjadi? Kok masih ada sih banyak sekitar 50 kelurahan yang belum yang masih ibaratnya di kategori 2 dan kategori 3. Kenapa? Karena kita menemukan kendala, Bu. Apa kendalanya? Nah, setidaknya kita punya 3 kendala, ibu-ibu. Ini kendalanya, Bu ya. Yang pertama, kendalanya adalah koordinasi dengan PIC sebelumnya belum optimal. PIC itu penanggung jawab, Bu ya. Penanggung jawab atau person in charge atau penanggung jawab. Kenapa Mas Dimas kok belum optimal? Padahal cuma koordinasi gitu. Kok kenapa belum optimal? Karena gini, Bu. Seperti yang di awal saya bilang, program ini bukan program yang baru.
Dan biasanya ini dipegang oleh 2, Bu. Kalau nggak kasih ekbang, lurahnya langsung. Nah, bayangin, Bu, 1 orang ini, dia yang ngejemput iya, dia yang koordinasi iya, yang dekat ke warga iya, yang pendekatan ke warga iya, yang koordinasi dengan rumah sosok juga iya. Banyak, Bu. Jadi, bayangin, semua kegiatan ini itu dilakukan oleh 1 orang. Makanya nggak optimal, Bu. Oleh karena itu, kita mengajak PKK-nya, Bu, kali ini. Untuk apa? Untuk pendekatan keluarganya. Pendekatan ke warga untuk sedekah minyak jelantahnya. Nanti yang ngejemput itu tetap PPSU-nya, Bu, atau dari kasih ekbangnya nanti. Karena kasihan juga, Bu, ya. Kalau ibu-ibu PKK bawa 1 dirijen penuh, Bu, itu lumayan, Bu, 17 kilo, Bu, atau 18 liter. Itu 18 liter kan kalau lebih 17 kilo. Nah, berat, kasihan, Bu, ya. Jadi nanti tetap dari PPSU-nya atau dari kasih ekbangnya. Jadi ibu-ibunya nanti pendekatan keluarganya seperti itu, Bu. Nah, kendala kedua apa, Mas Dimas? Kendala 2 ini, Bu. Tingkat partisipasi RW yang belum maksimal. Apa itu maksudnya, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Di Jakarta Selatan itu ada 600 RW. Di Jakarta Selatan 600 W, 600 RW. Yang sudah bergabung dengan program ini itu baru 60 RW, Bu. 60 atau 10%-nya, Ibu. Nah, ini yang mau kita tingkatkan, Bu. Harapannya nanti setelah ngajak PKK, itu minimal ya setengahnya, Bu, 300 RW, Bu, ya, yang ikut gitu. Jadi setengah dari jumlah RW yang ada di Jakarta Selatan. Nah, kendala yang ketiga apa, Mas Dimas? Kendala yang ketiga ini, Bu, ruang lingkup yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa lagi gitu? Maksudnya gini, Bu, antara kecamatan, kelurahan, dan RW itu kadang masih tumpang tindih, Bu. Contoh, saya misalnya mau sedekah minyak jelantah, Bu. Saya sedekahnya ke Kecamatan Tebet. Tiba-tiba nanti dari kelurahan bilang, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah sih? Saya sudah, Bu, sedekah minyak jelantah. Kemana? Ke kecamatan. Terus nanti kelurahannya bilang, kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Seperti itu, Bu. Nah, itu yang mau kita bagi-bagi, Bu. Jadi nanti kecamatan bagian mana, kelurahan bagian mana, RW bagian mana. Nah, 3 kendala ini, Bu, kemarin kita bawa ke rapat bersama wali kota, Bu, di bulan Maret. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 solusi juga, Bu. 3 masalah, 3 solusi gitu. Jadi selesai, Bu, ya. Solusinya apa, Mas Dimas? Nah, ini, Bu. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 solusi. Yang pertama, Bu, kita nanti akan menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC program. Maksudnya apa? Jadi nanti ibu-ibu di setiap kecamatan, kelurahan, RW itu nanti ada 1 PIC, Bu. Untuk apa? Untuk koordinasi. Untuk koordinasi sebagai penanggung jawab di program sedekah minyak jelantah gitu. Nanti gimana, Mas Dimas? Nanti tetap, Bu, bekerja sama dengan PIC sebelumnya atau penanggung jawab sebelumnya. Biasanya sih kasih ekbangnya, Bu, ya. Jadi nanti tetap yang jemput-jemput dari kasih ekbang, ibu-ibunya tetap dari PKK untuk pendekatan ke masyarakat. Nah, yang kedua nanti mengumpulkan data, Bu. Nah, ini yang lumayan panjang, Bu. Bukan lumayan panjang, lumayan lama, Bu, ya. Kenapa? Karena kita mau ngumpulin data dulu, Bu. Sederhananya seperti ini, Bu. Kami mau membedakan dulu mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung. Yang sudah bergabung mau kita tingkatkan, yang belum bergabung mau kita sosialisasikan. Seperti itu. Jadi nanti mau kita pisahin dulu, Bu, ya. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada pembagian ruang lingkup antara kecamatan, kelurahan, dan RW. Jadi nanti mau kita bagi, Bu, lurah bagian mana, RW bagian mana, kecamatan bagian mana. Gitu. Tuh, ya. Mas Dimas, kita udah tahu, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub itu apa, programnya apa. Ternyata programnya udah lama. Intinya sedekah minyak jelantah. Terus kedepannya kita mau ngapain, Mas Dimas? Nah, ini, Bu, kedepannya kita mau ngapain? Makanya saya kasih judul rencana 3 bulan program, Bu, ya. Jadi 3 bulan ke depan kita mau ngapain biar sama-sama tahu seperti itu. Nah, di sini pertama, Bu, ada timeline, Bu. Jadi ini kasih timeline, ya, timeline optimasi program Kampung Tersenyum. Nah, di sini ada bulan, Bu, ya. Bulan, di sini ada Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Di sini ada kegiatannya. Nah, Bu, alhamdulillah di bulan Mei kemarin kita sudah melakukan 3 kegiatan. Berapa? 3 kegiatan. Nah, di bulan Mei kemarin 3 kegiatan kita ngapain aja, Mas Dimas? Pertama gini, Bu. Kita alhamdulillah sudah melakukan koordinasi pertama bersama PKK Kota dan Sudin LH, Bu, ya. Jadi kita alhamdulillah sudah kerjasama, bukan kerjasama, sudah ibaratnya laporan lah, Bu, sharing, berbagi bersama PKK Kota dan Sudin LH, termasuklah waktu itu ada Wali Kota Jakarta Selatannya, gitu. Nah, yang kedua, alhamdulillah di bulan Mei kemarin kita sudah menandatangani surat tindak lanjut program, Bu. Jadi
antara Rumah Sosial Kutub dan PKK Kota itu sudah ada surat tindak lanjutnya, Bu, surat kerjasamanya. Jadi kalau dibilang resmi, ya ini resmi, Bu, karena ada suratnya. Itu nomor suratnya sudah keluar, Ibu, gitu. Nah, yang terakhir kita sudah melakukan webinar umum, Bu. Ya, seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Mungkin di sini Ibu ada yang mau ikut, Bu, ya. Ini kalau nggak salah tanggal 28 sama 30, Bu. Hari Jumat sama hari Senin gitu. Yang dibagi 5 kecamatan, 5 kecamatan. Mungkin di sini Ibu udah pada ikut semua gitu. Nah, itu di bulan Mei, Bu. Terus di bulan Juni, Juli, dan Agustus kita mau ngapain, Mas Dimas? Nah, di bulan Juni dan Juli kurang lebih sama, Bu. Kita akan melakukan 2 kegiatan, Bu. Yaitu menunjuk PIC dan pengumpulan data. Jadi selama 2 bulan ini, nanti setiap kecamatan dan kelurahan itu akan ada 1 PIC-nya, Bu. 1 penanggung jawab dari PKK. Dari mana, Mas? Bisa dari PKK-nya, anggota PKK bebas, atau dari Pokja 3-nya, Bu, ya. Dan yang kedua, nanti setelah kita nunjukin PIC, kita nanti akan mengumpulkan data, Ibu. Data apa, Mas Dimas? Simpelnya tadi, Bu, ya, RW sudah berjalan. Nah, tenang aja, Bu. Untuk formatnya itu sudah kami siapkan. Format pengumpulan data. Jadi ibu-ibu nggak perlu buat lagi, nggak perlu pusing-pusing lagi. Nanti saya kirimkan saja, Bu, ya. Seperti itu. Nah, nanti terakhir di bulan Agustus, kita akan evaluasi bareng, Bu, sedekah minyak jelantah ini. Bu, ya. Kalau bahasa pemerintahannya mah, monef, Bu. Monitoring dan evaluasi nanti di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Seperti itu, Bu, ya. Nah, Mas Dimas, oke, kita 3 bulan udah tahu nih mau ngapain. Terus cara untuk sedekah minyak jelantah seperti apa, Mas Dimas? Nah, ini, Bu, makanya ada implementasi program tersenyum atau bagaimana kita mengoptimalkan, Bu. Bagaimana kita sama-sama mengoptimalkan program sedekah minyak jelantah ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama pasti edukasi, Bu. Pasti. Edukasi itu apa? Edukasi itu ya kita sosialisasi seperti ini, Bu. Bisa ke kantor kelurahan langsung atau melalui Zoom meeting seperti ini. Cuman kalau sekarang lagi COVID pasti ya melalui Zoom, Bu, ya, gitu. Seharusnya kalau agendanya kita ke kelurahan, Bu, tapi ya nggak apa-apa lah kita via Zoom aja, Bu. Nah, yang pertama pasti edukasi, Bu, ya. Edukasi dulu di pihak, kemarin kita udah edukasi ke pihak PKK kotanya, kita sudah ke PKK kecamatannya, nanti ke PKK kelurahannya juga, Bu. Jadi semua kelurahan itu akan diedukasi, Bu. Makanya waktunya 2 bulan. Setiap kelurahan nanti akan ada dapat sesi seperti ini. Nah, nanti harapannya kalau sudah sesi edukasi di masyarakat, di PKK, Ibu, Bu, nanti mengedukasi ke masyarakat juga, Bu, ke RW-RW-nya. Gitu, Bu, ya. Nah, ibu-ibu PKK kalau mau mengedukasi ke RW-RW-nya bisa sendiri, silahkan, Bu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang nanya, mau sosialisasi sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu di sini perlu bantuan Rumah Sosial Kutub, itu bisa WA saya, Bu. Bisa chat saya, nanti insya Allah saya bantu. Gitu, Bu, ya, ke tingkat RW-RW-nya. Nah, yang kedua setelah edukasi, ngapain, Mas Dimas? Harapan kami, Bu, setelah edukasi, setelah sosialisasi, ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah, Bu. Ngumpulinnya gimana, Mas Dimas? Bisa lah minyak jelantah habis masak jangan dibuang, Bu, ya. Tapi dikumpulin dulu di mana? Di wadah-wadah kecil, Bu. Kayak di botol-botol aqua, kaleng-kaleng kongguan, dan lain sebagainya, Bu. Dikumpulin di kaleng-kaleng atau di wadah kecil. Nanti setelah penuh, Bu, dari wadah kecil, dipindahin ke jerigen yang 18 liter seperti ini, Bu. Nah, yang 18 liter. Mas Dimas, jerigennya gimana? Jerigennya akan kita siapkan, Ibu. Jadi nanti dari Rumah Sosial Kutub itu jerigen akan disiapkan dan pasti ada stikernya, Bu, ya. Nggak tahu di gambar kelihatan, Mbak. Tapi seperti ini, Bu. Ada stiker Rumah Sosial Kutub dan logo PKK. Itu. Jadi kalau stikernya polos itu bukan program kita, Bu. Tapi kalau jerigennya ada stiker itu program kita. Itu. Nah, setelah nanti ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah dituang ke jerigen, nanti habis itu akan kita jemput, Bu. Akan kita jemput itu. Gimana penjemputannya, Mas Dimas? Penjemputannya nanti kita akan jemput minimal 5 jerigen, Bu. 5 jerigen. Berapa lama? Bebas, Bu. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, atau 1 bulan bebas. Jadi ibu-ibu kalau misalnya seminggu udah terkumpul 5 jerigen, itu bisa kita jemput. Atau misalnya kita tunggu 1 bulan, Bu. Jadi kalau 1 bulan 5 jerigen, 20 jerigen seperti itu, Bu, ya. Nah, itu Mas Dimas, penjemputannya di mana? Penjemputannya biasanya, Bu, kebanyakan itu ada di kantor kelurahan, Bu. Jadi ibu-ibu yang ada di warga, di masyarakat, di RT atau di RW itu ngumpulin minyak jelantah biasa dikumpulin di RT, Bu, atau di RW. Nanti setelah penuh 1 jerigen itu akan dijemput oleh PPSU dikumpulkan ke kelurahan masing-masing. Gitu. Nanti dari kelurahan akan dijemput oleh Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas, bisa nggak kalau kita mau langsung dijemput di RW-nya masing-masing atau di RT-nya masing-masing? Bisa nggak? Jawabannya bisa, Bu. Asal dengan satu syarat, Bu. Tempat ibu, tempat RW atau tempat RT itu bisa diakses mobil, Bu, ya. Bisa diakses mobil.
Ya, kenapa? Karena nanti yang jemput menggunakan mobil, Bu. Kasihan, Bu, ya kalau nanti naik motor mah gitu. 5 jerigen naik motor, Bu. Kurang lebih 65 kilo. Kalau 10 jerigen 170 kilo. Kasihan bannya, Bu. Kempot-kempot, Bu. Makanya nanti menggunakan mobil, Bu, ya. Jadi kalau saya mau dijemput di RW bisa, tapi bisa diakses mobil, Bu, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini Ibu ada yang nanya, Mas Dimas, minyak jelantah dijemput, dikumpulin terus mau dijadiin apa? Jangan-jangan malah dikumpulin, dibersihin, dia jadi minyak curah. Kan bahaya, Bu, ya. Jadi minyak jelantah kalau dijernihin jadi apa tuh, Bu? Dikasih bahan kimia, dijernihin itu jadi bisa minyak curah, Bu. Memang bening, Bu, kayak minyak beneran, tapi itu bahaya, Bu. Kenapa? Udah minyak bekas dikasih bahan kimia. Nah, kalau di Rumah Sosial Kutub itu tidak dijadikan minyak curah, Bu, tapi dijadikan biodiesel. Apa Ibu-ibu? Biodiesel, Bu, ya. Dijadikan biodiesel. Nah, biodiesel itu apa? Biodiesel itu bahan bakar, Bu. Bahan bakar. Untuk biasa mobil-mobil besar, Bu. Biasanya sih tronton, truk, dan mobil-mobil besar lainnya seperti itu. Dan pengubahan biodieselnya kita nggak di Indonesia, Bu. Tapi kita ekspor atau kita kirim ke negara yang namanya negara Jerman, Bu, di benua Eropa jauh, Bu. Kalau jalan kaki mungkin 3 bulan Ibu baru datang, baru nyampe di benua Eropa, Bu, ya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini juga Ibu-ibu ada nanya, Mas Dimas, dari tadi bilang sedekah gitu kan, ya. Terus ada dana sedekah 5 juta terkumpul, itu dana sedekahnya gimana? Nah, itu dana sedekah itu kita punya namanya konsep sharing sedekah, Bu. Bahasa sederhananya, Bu, ya. Sederhananya, itu setiap satu dirijen yang 18 liter ini, Bu, ada uangnya, Bu. Ada uangnya. Nah, cuman gini, Bu, saya nggak mau bilang ada uangnya, Bu. Saya nggak mau bilang ada uangnya. Kenapa? Karena yang pertama, ini yang mau saya tekankan, Bu. Ini perjanjiannya, akadnya itu sedekah, Bu. Perjanjiannya sedekah, bukan jual beli. Jadi kami dari Rumah Sosial Kutub tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu. Ya, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah melalui minyak jelantah. Nah, maka dari itu saya nggak mau bilang ada uangnya, Bu, ya, karena alasan yang pertama tadi sedekah. Yang kedua, Bu, satu jerigen 18 liter ini itu adalah minyak dari banyak orang, Bu. Bisa jadi dari satu RT, dari satu RW, atau satu kelurahan. Jadi satu jerigen 18 liter ini minyak jelantahnya bukan dari satu keluarga atau satu orang, Bu, ya. Makanya saya tidak mau menyebutnya itu ada uangnya, tapi kami menyebutnya dana sedekah. Nah, berapa dana sedekahnya, Mas Dimas? Per dirijen yang 18 liter itu dana sedekahnya 135.000, Bu. Yang ini, Bu. 135.000. Nah, di mana nanti dana ini kita bagi dua, Bu. Kita bagi dua, ya. Yang 60% atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim penggerak, atau di sini dalam hal ini PKK, Bu, atau kasih ekbang atau kasih ekstra. Jadi kita kembalikan ke ibu-ibu 81.000. Untuk apa dikembalikan, Mas Dimas? Harapan kami, Bu, karena ini program pemberdayaan masyarakat, uang yang 81.000 ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat juga, Bu. Maksudnya apa sih, Mas Dimas? Maksudnya uang ini digunakan untuk program-program yang ada di wilayah Ibu. Contohnya santunan yatim, sedekah pangan, beasiswa untuk anak pendidikan, untuk yatim duafa, dan lain sebagainya. Jadi uang yang 81.000 kembali ini itu bukan untuk individu, Bu, ya, tapi digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat biar kita tumbuh bareng-bareng, Bu. Seperti itu. Nah, yang 40% gimana, Mas Dimas? Yang 40% atau 54.000 itu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub. Untuk apa? Sama, Bu, kita gunakan untuk program pemberdayaan juga. Tapi ruang lingkupnya nggak di DKI Jakarta, Bu. Seringnya kita fokus ke daerah 3T. 3T yang ada di Indonesia. Jadi kita sebarkan dana sedekahnya ke Indonesia, Bu. Ya, yang ada di daerah desa-desa, Bu, terpelosok. Contohnya, Bu, hari ini, Bu, tim kami lagi ada di NTT, Bu. Jauh, Bu, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ngapain? Buat sumur di situ, Bu. Buat sumur di situ, karena di situ, di daerah situ ya lumayan, Bu, tengah-tengah hutan gitu, Bu, ya. Di masjidnya mereka nggak punya air, Bu, nggak punya air bersih. Bayangin, Bu, dari info yang kami dapat, mereka mandi seminggu cuma 2 kali, Bu. Ibu-ibu di sini ada nggak yang seminggu 2 kali mandinya? Nggak ada. Rata-rata kita mandi sehari 2 kali. Di sana seminggu 2 kali, Bu. Gitu. Makanya kita bangunkan wakaf sumur, Bu. Nah, program seperti ini, Bu, yang kita gunakan dalam uang 54.000 ini. Nah,
Di sini kami ada ibarat apa, Bu ya? Rekomendasi, Bu, atau saran. Mungkin di sini ibu-ibu ada nanya ya, Mas Dimas, boleh nggak sih kalau dari dana sedekahnya itu ya diambillah berapa ribu untuk operasional gitu kan ya? Misalnya untuk bensin, Bu ya, atau buat es teh manis lah bahasa gitu, buat bensin. Nah, itu boleh, Bu. Nah, ini kita bagi dua, Bu ya. Di sini ada PKK keluarga dapat 81.000, Bu. Nah, bolehlah, Bu, ibu-ibu kalau mau mengambil untuk operasional itu bolehlah diambil 20.000, Bu. Jadi misalnya ibu-ibu dari 81.000, 20.000 diambil untuk operasional, Bu ya, uang bensin segala macam. Nah, yang 61.000-nya digunakan untuk program, Bu, program penyaluran di wilayah Ibu. Programnya bebas, Bu ya, tapi harapan kami tetap ada program penyaluran, Bu. Seperti itu. Nah, yang di Rumah Suah Kutub juga seperti sama, Bu. Akan kita gunakan 10.000 untuk operasional, 34.000-nya akan kita salurkan. Nah, ini, Bu, yang berbeda. Gitu. Kenapa perlunya ada pemaparan ini? Ada yang namanya Asnaf Fisabilillah nih, Bu, yang saya orenin, Bu ya. Nih, Asnaf Fisabilillah itu apa, Mas Dimas? Ini untuk PKK kelurahan, Bu. Untuk PKK kelurahan. Jadi setiap dirijen yang terkumpul, PKK kelurahan akan mendapatkan 10.000 per dirijennya. Gitu. Kenapa, Mas Dimas? Karena gini, Bu. Alasan pertama, biasanya kelurahan itu hanya lewat uangnya, Bu. Maksudnya gimana? Masyarakat ngumpulin minyak, dikumpulin ke kelurahan, dijemput oleh Rumah Sosial Kutub. Nanti Rumah Sosial Kutub akan mentransfer uangnya, Bu, ke kelurahan. Dari kelurahan itu langsung dibagi-bagi ke RW-RW. Jadi kelurahan hanya lewat, Bu, hanya lewat gitu. Nah, jadi kan kayak kelurahan tuh untuk ibaratnya membantu kan susah, Bu ya, maka itu kasih 10.000. Yang kedua, kadang ada juga, Bu, dari Rumah Sosial Kutub itu langsung ditransfer ke RW. Jadi kelurahan nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, Bu, kita kasih nih, Bu, untuk kelurahan kita kasih 10.000 gitu. Nah, alasan yang ketiga karena apa? Alasan ketiga karena peran PKK kelurahan itu penting banget, Bu. Peran PKK kelurahan itu penting banget. Apa perannya, Mas Dimas? Nah, ini, Bu. Peran PKK kelurahan, Bu ya. Jadi pembagian area, di pembagian area itu ada peran PKK kelurahan. Nah, PKK kelurahan itu mempunyai 3 peran nih, Ibu. Mempunyai 3 peran. Perannya ada apa aja? Ada monitoring, controlling, dan supporting. Apalagi situ, Mas Dimas, ya Allah, bahasa kok baru-baru. Nah, jadi gini, Bu, monitoring itu, Bu, sederhananya itu nanyain, Bu. Contoh, RW 1 udah ngumpul minyak jelantah belum? RW 2 monitor. Minyak jelantah sudah dikumpul belum? RW 3 monitor. Udah ngumpul minyak jelantah belum? Nah, seperti itu, Bu. Jadi nanti ibu-ibu yang akan monitor atau nanyain setiap RW untuk ngumpulin minyak jelantah, Bu. Yang kedua tuh ada kontrol, Bu. Kontrol itu apa? Mengontrol itu agak sedikit mikir, Bu. Contoh, misalnya bulan ini, Bu. Bulan ini bulan apa? Bulan Juni, Bu ya. RW 1 ngumpulin 10 dirijen, Bu. 10 dirijen. Tiba-tiba bulan depan itu cuma ngumpulin 5 dirijen, Bu. Bulan depan. Artinya kan berkurang 5 dirijen, Bu ya. Nah, nanti ibu-ibu yang nanyain. RW 1 kok bisa berkurang? Ada kendala apa? Ada masalah apa? Ada kesulitan apa? Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada supporting, ibu-ibu. Supporting itu apa? Supporting itu yang membantu RW kalau bisa RW tadi mau perlu sosialisasi, Bu. Misalnya RW 1 mau minta sosialisasi, ibu-ibu sebenarnya bisa langsung turun, Bu, untuk membantu RW sosialisasi. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa, itu bisa dari Rumah Sosial Kutub minta bantuan. Nah, tenang aja, Bu. Memang kalau kita lihat perannya agak penting banget, Bu ya, agak sulit. Tapi tenang aja, sebenarnya 3 hal ini yang dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub. Kok bisa, Mas Dimas? Karena nanti ke depannya, Bu, kita akan membuat grup WA, grup WhatsApp, Bu ya. Nah, di grup WhatsApp itu nanti akan ada saya, admin Rumah Sosial Kutub dan ibu-ibu sekalian. Beserta nanti RW-RW-nya. Untuk apa? Untuk mengkontrol, memonitor, dan mensupport sedekah minyak jelantah. Kalau di kelurahan ibu butuh bantuan. Dan bagaimana cara memonitor tiap bulan. Jadi nanti kita ke depannya akan buat grup ya. Itu. Dari mana, Mas, buat grupnya? Dari link absen yang saya kirimkan tadi, Bu. Nanti di akhir saya kirimkan lagi deh link absennya, Bu ya. Tapi di sini saya lanjutkan dulu, Bu. Nah, peran PKK kelurahan juga yang selanjutnya adalah nanti akan melaporkan ke kecamatan setiap bulan, Bu. Jadi nanti PKK kelurahan itu akan melaporkan pengumpulan minyak jelantah ke kecamatan setiap bulan. Gitu. Formatnya sudah ada, Bu. Nanti saya berikan formatnya. Tenang aja, Bu ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu buat lagi. Nah, nanti pelaporan inilah, Bu, yang akan kita gunakan untuk evaluasi bersama PKK kota di bulan Agustus. Seperti itu, Bu ya. Nah, Mas Dimas, kalau PKK wilayah gimana kerjaannya? PKK wilayah ini, Bu, nanti mengumpulkan minyak jelantah dari sektor rumah tangga, UMKM, dan pedagang.
rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Nah, sebenarnya ini Bu, yang dimonitor, yang dikontrol, yang disupport sama PKK kelurahan. Jadi nanti PKK kelurahan akan ngelihat nih gimana sektor rumah tangganya, gimana sektor UMKM dan pedagang. Jadi Bu, berjalan atau tidaknya program ini tergantung dari PKK kelurahan. Makanya perannya penting tadi, makanya kita kasih plus 10.000 Bu untuk PKK kelurahan gitu Bu ya. Nah, selanjutnya nanti PKK wilayah itu akan melaporkan hasil pengumpulan minyak jelantah ke kelurahan setiap bulan. Gitu. Nah, itu aja Bu, Ibu-ibu, presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Bentar kan Bu ya? Tuh, nggak nyampe setengah jam Bu, cuman 17 menit Bu ya. Habis ini kita diskusi Bu, atau tanya jawab Bu ya, kalau Ibu-ibu punya tanya jawab atau diskusi, atau saran boleh Bu. Misalnya Mas Dimas, di tempat saya sudah berjalan sekian, tapi gimana kalau kayak gini, bisa nggak seperti itu? Tuh Bu ya. Nah, sebenarnya ada 2 hal lagi Bu yang mau saya sampaikan. Yang pertama Ibu, biasanya saya sebelum penutupan saya tampilkan video Ibu-ibu. Saya tampilkan video. Cuman Ibu, karena ini Zoom, saya khawatir nanti videonya nggak jelas suaranya. Bu ya, malah putus-putus, malah kresek-kresek. Makanya nanti videonya akan saya kirimkan aja Bu ya. Ibu-ibu nanti nonton sendiri seperti itu. Ya, bisa nontonnya mandiri. Soalnya kalau di Zoom takutnya nanti malah nggak kedengeran Bu gitu. Biar lebih jelas saya akan kirimkan videonya. Yang kedua Ibu-ibu, Bapak-bapak, mohon izin saya mau menampilkan sedikit lagi 2 slide format pengumpulan datanya di kelurahan. Jadi nanti biar ibu-ibu atau bapak-bapak di sini sama-sama tahu Bu gitu. Tenang aja, formatnya sudah saya siapkan, nanti bisa saya kirimkan Bu ya. Nih. Formatnya gimana Mas Dimas? Ini Bu, ada format pengumpulan data. Format pengumpulan data di kelurahan Bu ya. Nah, seperti ini Bu. Format pengumpulan data kelurahan. Nah, nanti di sini Bu, di sini ada nama kelurahan Bu ya. Nama kelurahan ibu bisa isi Bu, misalnya nama kelurahan Tebet Barat. Nama PIC-nya siapa? Nama PIC ini tadi Bu ya, dari PKK-nya. Boleh dari anggota PKK bebas, boleh dari Pokja 3-nya Bu. Nomor HP-nya berapa? Atau WA-nya atau Telegram-nya. Fungsinya untuk apa? Untuk kita koordinasi Bu, biar nanti lebih enak. Nah, nanti kalau udah diisi Bu, nanti di sini juga dicatat jumlah UMKM di kelurahan Ibu ada berapa? Jumlah RW yang aktifnya berapa? Dan jumlah RW yang tidak aktifnya berapa? Contoh tadi Bapak Kesra bilang Pak ya, ada beberapa RW yang udah aktif gitu kan ya, itu bisa dicatat, misalnya ada 10 RW yang aktif, 5 RW aktif, 5 RW tidak aktif gitu. Nah, nanti kalau udah dicatat nanti bisa sedikit dijabarkan Ibu-ibu. Contoh di sini ada UMKM Bu ya, bentuk UMKM-nya, nama pemilik dan nomor HP. Misalnya daftar UMKM satunya misalnya Pak siapa? Misalnya Pak Dimas lah sudah. Pak Dimas jualan gorengan misalnya Bu ya. Jadi di sini ada Pak Dimas, bentuk UMKM-nya apa? Jualan gorengan Bu, atau warteg atau pecel lele atau lain sebagainya Bu ya, bebas. Nah, nanti di sini berarti nama pemiliknya Pak Dimas, nomor HP-nya berapa. Nah, PKK kelurahan Bu, itu hanya mengumpulkan data. Hanya mengumpulkan data. Yang menghubungi, yang menyiapkan administrasi, surat izin, itu nanti dari Rumah Sosial Kutub Bu ya. Jadi nanti menghubungi para UMKM itu nanti dari Rumah Sosial Kutub, ibu-ibu nggak usah menghubungi lagi. Seperti itu Bu ya. Nanti setiap bulannya kita akan kasih laporan ke kelurahan. Kelurahan Tebet Barat, kami Rumah Sosial Kutub bulan ini sudah menghubungi misalnya 10 UMKM, 5 sudah berjalan, 2 tidak mau bergabung, 3 lagi masih menunggu, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk RW-nya Bu. Kalau tadi kan untuk UMKM, ini untuk RW-nya Bu ya. Di sini nanti ada daftar RW, misalnya RW 1 sampai RW berapa, RW 10 misalnya Bu ya. Statusnya apa? Aktif apa tidak aktif? Nomor nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, sama Bu, nanti ibu-ibu hanya mengumpulkan data Bu ya, yang menghubungi nanti dari Rumah Sosial Kutub seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, seperti itu aja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita diskusi atau tanya jawab ya Pak ya, Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Atau mau diminta diulang Mas Dimas, saya masih belum ngerti bagian ini misalnya. Ya boleh Bu, monggo. Selagi menunggu saya mengirimkan ini Bu ya, link absensi Bu ya, di kolom chat. Tolong diisi Bu, gitu. Karena ini nanti untuk pelaporan juga nanti pembuatan grup WhatsApp-nya. Ada yang mau tanyakan Ibu-ibu? Atau ada yang kurang jelas? Atau saya ngomongnya kecepatan? Atau putus-putus?
Boleh saya bertanya? Oke, Bu Nania, Bu Nania ini, boleh Bu? Iya. Gimana Bu? Tadi kan dibilangin bahwa si minyak jelantah ini diekspor. Mm-mm. Itu dalam bentuk minyak jelantah atau dalam bentuk biodieselnya? Oke, siap. Oke. Lalu Heeh. kalau misalnya dalam bentuk biodieselnya Hmm. itu apakah ada, kan nggak mungkin siapa Rumah Kutub ini sendiri yang mengekspor ke Jerman. Nggak mungkin sendiri, pasti ada perusahaan-perusahaan yang berkaitan gitu loh. Iya kan? Iya Bu. Nah, maksud saya itu gimana kaitannya gitu loh. Oke, siap. Terus ini kan ada terus maaf ya tanya lagi. Terus ini kan masalahnya kan uang gitu loh. Kita emang si warga ini sedekah. Nah, itu apakah ada audit untuk sebagai pertanggungjawaban atau gimana gitu loh? Apakah ada ke situnya gitu loh? Oke, siap. Walaupun katanya ini kan sebagai pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, tapi di situ juga ada seperti keuntungan gitu loh di situ yang diberikan, misalnya PKK nih 10.000 misalnya, walaupun bentuknya operasional, itu ada nilai-nilai uang di situ gitu loh, yang nggak sepenuhnya adalah sedekah gitu. Nah itu apakah ada rincian dan ada pertanggungjawabannya di situ gitu loh. Oke, siap. Oke, gitu Oke, aja. terima kasih Bu Dania. Masya Allah, pertanyaannya kritis banget Bu. Keren nih Bu. Ya, dari hampir 3 minggu ini Bu, Ibu yang bertanya seperti ini Bu. Masya Allah, pertanyaannya 3 Bu ya. Saya ulangin Bu pertanyaannya biar mungkin nanti mau konfirmasi Bu ya. Yang pertama, tadi minyak jelantah kan dikirim ke Jerman. Itu pas dikirim itu masih minyak jelantah atau sudah jadi biodiesel? Masya Allah. Yang kedua pertanyaannya, ini kan pasti Rumah Sekutu itu bekerja sama, nggak mungkin Rumah Sekutu sendiri. Nah, bagaimana tuh proses pengirimannya? Nah, yang ketiga tadi, apakah ada audit atau pertanggungjawaban dalam penggunaan dana sedekah gitu Bu ya? Nah, izin Bu saya menjawab Bu ya. Yang pertama Bu, itu kan minyak jelantah diekspor. Diekspornya dalam bentuk apa? Dalam bentuk minyak jelantah Bu. Jadi Ibu masyarakat mengumpulkan minyak jelantah, Rumah Sekutu dikumpulkan, nanti itu dikumpulkan dulu dalam bentuk minyak jelantah Bu, atau minyak-minyak tadi, itu baru dikirim ke Jerman Bu. Nah di Jerman inilah proses pengubahan minyak jelantah ke biodieselnya, gitu. Jadi dari Indonesia ke Jerman itu masih minyak jelantah Bu, seperti itu. Nah yang kedua Bu, memang benar Bu, Rumah Sekutu bekerja sama dalam pengiriman minyak jelantah. Kenapa? Ya karena tadi ngirim minyak jelantah ke Jermannya nggak pakai mobil pick up Bu ya. Kita menggunakan kapal Bu. Kita menggunakan kapal. Nah kita bekerja sama dengan perusahaan pengumpul limbah minyak kelapa sawit untuk mengirimkan minyak jelantah itu dari Indonesia menggunakan kapal ke Jerman. Seperti itu Bu. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang sudah ada kapalnya, sudah ada transportasinya seperti itu Bu. Nah terus yang ketiga bagaimana nih tentang dana sedekahnya? Ya Bu? Enggak. Izin saya lanjut ya. Apakah ada biaya pengiriman? Ya. Oh, kalau biaya pengiriman ada Bu. Cuman itu bukan sudah di luar itu Bu. Biaya pengirimannya itu karena ini dana sedekah dan bekerja sama itu sudah nanti ditanggung sama perusahaan pengirimnya. Jadi Rumah Sekutu itu nggak ada biaya pengiriman lagi Bu. Jadi Rumah Sekutu itu tidak membayar ke ibarat biaya pengiriman atau apa segala macam ke perusahaan yang ngirim minyak jelantah tadi. Itu sudah semuanya Bu, seperti itu. Bu ya, gitu. Ya izin Bu, saya lanjutkan Bu. Yang ketiga, bagaimana dengan audit dananya? Apakah ada pertanggungjawaban? Jawabannya ada Bu. Makanya nanti setelah sosialisasi ini akan ada format Bu. Format untuk tadi Bu ya, yang PIC-nya siapa, penanggung jawab siapa. Nanti dibawa juga dari ciri penggunaan dana sedekahnya Bu. Karena kan ini dana sedekah Bu ya. Kita nggak boleh ada yang kita mainin lah seperti itu Bu. Harus transparan. Nanti ditulis Bu. Misalnya Bu, di bulan Juni dana sedekah yang terkumpul totalnya 1 juta misalnya Bu. 1 juta. Nanti yang digunakan untuk operasional misalnya 200.000 misalnya. Yang digunakan untuk program misalnya 900.000 misal atau 500.000 misalnya. Berarti masih ada dana sedekahnya 300.000 gitu di kasa seperti itu. Nanti ada Bu pelaporannya gitu. Untuk apa mesti dilaporkan? Karena ini nanti yang akan kita evaluasi bersama Bu di bulan Agustus bersama PKK Kota dan juga Wali Kota Jakarta
Selatan, gitu Bu ya. Jadi pertanggungjawabannya ada, gitu. Nah, itulah fungsinya, salah satu fungsi grup dan PIC Bu, untuk memonitor dana sedekahnya tadi, seperti itu. Seperti itu ya, Bu Nani ya. Ya, Ada yang mau terima kasih. ditanyakan lagi Bu? Sudah, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Insya Allah pertanyaannya kritis banget Bu. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Mas, maaf mau nanya. Oke, Ibu Fajariyah, boleh Bu? Buat kalau misalnya kita kan maaf ya, kalau kita kan namanya di Indonesia ini kan beragam apa namanya agama ya. Iya. Nah, itu minyak jelantanya kalau nggak halal bagaimana gitu kan, kita kalau orang Islam itu kan nggak boleh megang gitu kan, kalau yang unsur kayak gitu. Itu aja pertanyaannya gitu. Oke, Masya Cara Allah. mengumpulkannya gimana gitu. Mohon maaf. Oke, siap. Masya Allah, keren Bu ya. Pertanyaan ini keren juga nih. Minyak jelantannya kalau yang nggak halal gimana gitu. Maaf ngomong, misalnya kalau bekas goreng babi Bu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana Bu? Boleh nggak minyak jelantah yang misalnya tadi bekas goreng babi atau segala macam itu dikumpulkan Bu? Jawabannya boleh Bu. Kenapa? Karena nanti minyak jelantah itu bukan untuk dikonsumsi ulang Bu, tapi digunakan untuk bahan bakar, Ibu-ibu ya. Nah, cuman kalau teknis pengumpulannya mungkin nanti bisa kita bedakan Bu jerigennya. Antara jerigen yang ibu-ibu pakai untuk goreng ayam, goreng ikan Bu ya, sama misalnya bekas-bekas baca dari restoran atau dari orang-orang misalnya tadi yang dari goreng babi atau segala macam gitu. Biar bisa kita pisahkan, biar nanti ibu-ibu biar bisa ya pakai sarung tangan atau gimana Bu, biar nggak kena gitu Bu ya. Kalau misalnya takut nanti terkena najis gitu. Tapi jawabannya bisa kita pisahkan jerigennya. Yang kedua bisa Bu tetap sedekah. Karena nanti minyak jelantahnya bukan untuk dikonsumsi ulang Bu ya, tapi untuk dijadikan bahan bakar. Seperti itu Bu Fajariyah. Apakah terjawab Ibu? Iya, terima kasih Pak. Oke, Masya Allah. Ini keren juga nih Bu pertanyaannya. Saya 1 bulan ini baru dapat satu ini Bu pertanyaannya. Ini lagi Bu. Oke, selagi menunggu saya mengingatkan tentang link absensi lagi Bu ya. Diisi seperti itu. Oke, mungkin ibu-ibu di sini ada yang nanya-nanya nggak Bu? Kira-kira Mas Dimas, minyak jelantah yang dikumpulin minyak jelantah seperti apa? Apakah harus yang bening? Apa boleh yang sudah setengah-setengah hitam atau yang hitam banget? Boleh nggak Mas Dimas? Kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Kalau di kita Bu, minyak jelantah yang dikumpulin itu bebas Bu. Mau yang masih bening, yang masih setengah bening, atau yang udah hitam-hitam Bu ya, boleh. Dan itu nggak perlu disaring Bu. Ibu-ibu kalau misalnya goreng ikan atau goreng ayam tepung, fried chicken gitu ya, bekas-bekas tepung itu langsung aja dituangkan ke jerigen Bu. Nggak perlu disaring. Nggak perlu disaring, langsung dituangkan aja. Ya Bu ya. Nanti itu tugas kami yang menyaringnya. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu, atau ada tulang ikan. Bahaya juga Bu ya, kita mah susah juga nanti ngambilnya mah gitu ya. Jadi tetap Bu, ya kalau bekas-bekas tepung-tepung ya nggak apa-apa, langsung tuangin aja. Tapi kalau jangan sampai ada tulang ayam atau tulang ikan tongkol Bu ya, gitu. Seperti itu Bu. Ada lagi Ibu? Atau dari Pak Kasih Kesranya nih? Ada yang mau ditanyakan Pak? Atau ada pesan-pesan boleh? Monggo. Terima kasih Pak. Kalau untuk kami, untuk sementara mengikuti aja. Namun mudah-mudahan dari para kakak di bawah, di RT RW dapat bergerak untuk mengumpulkan sedekah minyak jelantahnya. Karena memang ada sebagian yang sudah melaksanakan pengumpulan masing-masing di wilayah Pak. Oh iya. Gitu. Ya kita juga tadi juga udah dapat juga ada di kelurahan. Nanti biar melalui dari PKK-nya kelurahan aja Pak. Oke, siap. Itu aja. Siap. Berharap ya, dari semua RW dapat berjalan dengan lancar. Amin. Siap. Mungkin itu aja Pak. Oke, siap. Makasih Pak Tahyo gitu. Sebelumnya saya koordinasi ini sebenarnya dengan Pak Irlan kalau nggak salah Pak ya. Pak Kasih Ekbang dari Kelurahan Tebet Barat gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya ibu-ibu PKK dan juga dari Kasih Kesranya bisa bekerja sama gitu dengan Kasih Ekbangnya. Gitu. Siap. Ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ditanyakan atau masukan atau sharing boleh? Atau kalau misalnya ibu-ibu baru ingat pertanyaan besok Bu atau termalam, ini saya kirimkan nomor saya Bu ya di chat biar nanti ibu-ibu bisa bertanya gitu. Nah itu Ibu, saya barusan di chat sudah mengirimkan nomor. Itu nomor telepon saya Ibu. Silahkan kalau Ibu ada pertanyaan atau WA, itu juga ada telegramnya Bu. Gitu. Ya. Dan juga jangan sungkan kalau Ibu-ibu mau ngechat malam nggak apa-apa Bu. Saya insya Allah kalong Bu. Ya. Jam 9-10 saya masih standby gitu.
Ya, jadi kalau misalnya insya Allah kalau saya masih standby, belum tidur, saya akan balas atau angkat teleponnya seperti itu. Oke, itu aja Ibu-Ibu dari saya Bu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri ya, ataupun nanti ya terakhir ya Bu, ada pertanyaan nggak Bu? Kalau tidak nanti saya tutup Bu. Nggak ada Bu ya? Alhamdulillah. Jadi itu aja Bu dari saya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa hubungi saya. Saya terakhir mengucapkan terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatannya Bu. Ya ngambil waktu Ibu sekitar 43 menit di sini Bu ya, hampir 1 jam malah. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf Bu jika ada salah kata atau saya kata-kata belibet-libet Bu ya. Saya doakan ibu-ibu di sini selalu sehat walafiat Bu. Rezekinya dilancarkan, selalu diberkahi dan dirahmatin Allah Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Saya akhiri wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, mungkin kita bisa foto dulu Bu ya. Ini saya mau screenshot Bu. Boleh Bu ya? Saya screenshot. Oh ya, Ibu kalau misalnya mau benerin jilbab atau pakai ya jangan bener gitu Bu ya. Boleh. Ini saya screenshot Bu. Oke. 1. Oke, mau open cam boleh Bu. Yang masih di pause, yang masih ditutup kameranya kalau mau dibuka dibuka. Oke, saya screenshot Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Ibu, saya screenshot lagi. 1 atau ada gaya lain boleh. 1, 2, 3. Oke, udah. Itu aja Ibu. Terima kasih ya Ibu-ibu, Bapak. Terus waktu aja. Oke, boleh live Bu. Ini saya akhirin aja Bu ya Zoom-nya. Ya Pak. Terima kasih Ibu, Pak. Assalamualaikum Pak Tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.